mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama gelombang kedua. Saya akan melaksanakan PPL aksi yang kedua dengan materi menulis puisi dengan model pembelajaran PJBR. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa untuk kita pagi ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu akan mengecek presensi kalian ya. Ani, Saya, Bu. Ana, Saya, Bu. Pita, saya Bu. Ya, puji Tuhan ya, adik semua kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, kita mulai nyanyi ya. Yang pimpin lagu siapa? Saya Bu. Ya, silakan. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Ica. Materi apa, Ca? Menganalisis unsur pembangun puisi. Menganalisis Unsur pembangun puisi. materi kita pada hari ini menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi pada hari ini kita membuat sebuah proyek yaitu puisi. Nanti kita akan membuat puisi itu dengan cara berkelompok.
ya. Nanti ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Sedangkan kompetensi dasar pada hari ini di 3.17 dan 4.17. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Silakan. Kompetensi dasar 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Indikator pencapaian kompetensi 3.17.1 menganalisis unsur pembangun dalam puisi. Kompetensi dasar 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Indikator pencapaian kompetensi 4.17.1 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun fisik dan batin puisi. Epigrafi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, rima, tema, perasaan, nada, dan suasana, amanat. Indikator pencapaian kompetensi 4.17.2 mempresentasikan dan menanggapi puisi yang ditulis. Oke, menulis puisi itu dapat meningkatkan kreativitas kita, dapat memberikan ketenangan hati kita, menambahkan keberanian kita, mengungkapkan apa yang kita mau ungkapkan. Kita tidak bisa langsung mengungkapkannya kepada orang lain, tapi kita langsung mengungkapkannya di tulisan. Apa tujuan pembelajaran kita? Ada yang bisa membacakan untuk Ibu? Saya Bu. Ya. Setelah mempelajari teks puisi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan, serta pendekatan saintifik diharapkan 1. Peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun fisik dan batin puisi dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan dengan tepat. 3. Peserta didik mampu mempresentasikan puisi yang ditulis dengan baik. 4. Peserta didik mampu menanggapi puisi yang dipresentasikan dengan baik. Oke, terima kasih Umi. Berpuisi bukan hal yang asing lagi bagi kalian ya. Suasana hati menjadi indah dengan mendengarkan dan membaca sesuatu. Yang dengan menulis puisi kita dapat mencurahkan perasaan dengan kita rasakan dengan bahasa-bahasa yang indah. Dan kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini yang pertama, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun fisik dan batin puisi. Dengan metode menduplikasikan puisi yang dibagikan Ibu nanti. Yang kedua, mempresentasikan dan menanggapi puisi yang ditulis. Nanti ada presentasi ya, berkelompok. Penilaian pada hari ini yang Ibu nilai ada 2. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu akan Ibu berikan pretest di awal tentang unsur pembangun puisi yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Sudah Ibu buatkan 5 soal pilihan ganda di Google Prompt. Nanti kalian akan jawab soal tersebut. Kemudian penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu akan Ibu nilai kalian berkelompok. Bagaimana kerjasama kalian di kelompok, bagaimana kalian membagi tugas di kelompok, bagaimana kalian menyelesaikan masalah yang ada di kelompok nanti, dan bagaimana hasil proyek yang kalian peroleh nanti. Juga akan Ibu nilai bagaimana cara kalian mempresentasikan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain.
hari ini membuat sebuah proyek, kalian berkelompok ya. Ibu bagikan kelompoknya dengan cara kalian berhitung dari 1 sampai 4 karena di sini ada 4 kelompok. Jadi dengan anggota kelompok 4 orang, berhitung ya dari 1, 2, 3, 4. Nanti yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3, dan juga yang nomor 4 bergabung dengan nomor 4 kelompoknya. Silakan Anis. 1, 2. Kelompoknya Ibu berikan nama. Kelompok 1 tema, kelompok 2 namanya lirik, kelompok 3 namanya baris, kelompok yang keempat namanya majas. Untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa membacakan untuk Ibu? Saya, Bu. Oh iya, Reza. Silakan aja. Materi pembelajarannya yang nomor 1, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun fisik dan batin puisi, epigrafi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, rima, tema, perasaan, nada, dan suasana, keamanan. Dan amanah. Yang Yang kedua, kedua, mempresentasikan dan menanggapi puisi yang ditulis. iya, ada 2 ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada 2. Ya, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, Reza, ayo aja. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama unsur fisik, Ya, tipigrafi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif, dan rima. ya. Yang kedua, Yang kedua unsur batin, tema, perasaan, nada, dan suasana. Juga mana? amanah. Unsur fisik. Unsur fisik itu apa? Ada nggak? Unsur fisik. Bisa? Ya, silakan, Anis. Dapat diamati dan diperoleh tanpa harus menghayati puisi. Unsur fisik puisi terdiri atas 1. Tipigrafi, 2. Diksi, 3. Imaji, 4. Kata konkret, 5. Bahasa figuratif, dan 6. Rima. Oke. Unsur fisik itu adalah unsur-unsur luar puisi yang langsung bisa kita lihat. Apa yang bisa kita lihat? Yaitu tipigrafi, diksinya, imajinya, kata konkretnya, bahasa figuratifnya, dan juga rimanya. Rima. Apa itu yang dimaksud dengan rima? Bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima inilah keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga dapat ditemukan dalam satu baris. Di awal, berarti ada pengulangan di awal. Apa yang terulang? Ibu. Apa lagi? Kau. Ya. Rima datar yaitu persamaan bunyi pada tiap-tiap larik saja. Macam rima datar sebagai berikut. Yang pertama, rima isonansi. 1. Rima asonasi, pengulangan bunyi vokal. Burung perkutut di ladang, berumput neba berkawan menelani kerikil. Kami segan memasang pulut, memikat burung begitu mungil. 2. Rima aliterasi, pengulangan bunyi konsonan. Kaulah kandil pemerlap pelita, jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Apa itu dengan imaji? Silakan. Imaji atau citraan yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat
imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara, auditif, imaji penglihatan, visual, dan imaji raba atau sentuh, imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Keterangan jenis-jenis pengimajian. 1. Imaji taktilis, perabaan, contoh sejuknya embun. 2. Imaji gustatif, pengecap, contoh manisnya gula. 3. Imaji olfaktif, penciuman, contoh harumnya bunga melati. 4. Imaji visual, penglihatan, contoh bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. 5. Imaji auditif, pendengaran, contoh seruling bergema di antara bukit pinang. Oke, ya kita lanjut. Perwajahan. Puisi, siapa yang bisa baca? Bu. Ya, silakan. Tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tepi kiri kanan, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, smile, personifikasi, litotes, ironi, sinkodate, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, proto, totem pro parte, hingga paradoks. Itu contohnya matahari. Kata matahari itu biasa, tetapi kalau kita mengganti kata matahari itu menjadi apa, Anis? Matahari itu bisa diganti apa? Atau apa lagi? Apa ki? Matahari. Cahaya. Yang kelima yaitu diksi. Apa itu diksi? Saya Bu. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselaraan bunyi, dan urutan kata. Ya, benar. Diksi itu adalah pemilihan kata. Bagaimana caranya kita memilih kata untuk puisi itu? Nanti kalian akan berkelompok mendiskusikan apa pilihan kata yang bisa kalian pilih untuk memperindah puisi kalian nanti. Unsur batin. Yang kedua yaitu unsur-unsur batin puisi. Ada struktur batin puisi akan dijelaskan sebagai berikut. Ada berapa unsur batin puisi? Saya Bu. Ya. Pertama, tema atau makna, sense. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Yang kedua, rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang tema adalah media puisi adalah bahasa. Medianya itu adalah bahasa. Bagaimana kalian menggunakan bahasa untuk menghubungkan makna di dalam yang kalian ungkapkan. Kemudian yang pertama adalah rasa. Sikap penyair tentang pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi itu. Ada rasa apa di dalamnya? Yang ketiga yaitu nada. Nada, ya, siapa yang bisa bantu Ibu? Saya ada. Ya. Tujuan atau dimaksud attitude. Sadar maupun tidak, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi.
Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Oke. Nah, sekarang kalian Ibu tugaskan untuk membuat puisi. Tapi sebelumnya bagaimana caranya membuat puisi, Bu? Ayo kita belajar. Yang pertama, teknik menyajikan puisi. Berkonsentrasilah dalam 5 menit. Selama 5 menit ini, temukan ide awal dengan mengandalkan kepekaan Anda dalam mengamati sekeliling atau mungkin memori Anda tentang masa lalu. Yang menyajikan puisi. Yang kedua, tulislah daftar kata atau frase berkenan dengan ide awal Anda. Temukanlah kata-kata yang paling pas, kena, tepat, dan luar biasa. Oke, yang ketiga. C. Anda bisa menulis gagasan secara singkat dalam bentuk puisi. Ungkapkanlah lewat deskripsi, komparasi, atau klarifikasi sehingga membuat pembaca terpukau. Bagian yang D. Baca nyaring puisi Anda. Yakinlah bahwa setiap kata, frase, dan kalimat memang sesuai dengan maksud Anda. Ani. Mintalah teman Anda untuk membaca puisi Anda yang sudah jadi untuk memberikan komentar. Ana. Bacalah komentar dan saran orang lain. Tulislah ulang puisi Anda berdasarkan komentar yang menurut Anda membangun. Cara membuat puisi yang pertama adalah menentukan tema yang akan ditulis. Tema akan membantu kamu dalam menentukan gaya bahasa puisi kamu. C. Pemilihan diksi. Diksi adalah pemilihan kata dari penulis puisi. Nah, diksi yang bagus atau tidak biasanya dipengaruhi oleh jam terbang penulis atau tergantung kosakata dan pengalaman dari penulis. D. Menentukan kata kunci. Jika masih merasa mempraktekkan membuat puisi itu susah, ada cara lain yang bisa Anda coba praktekkan, yaitu dengan cara menentukan kata kunci. Jadi kata kunci ini sebagai clue untuk memancing imajinasi, gagasan atau ide si penulis. Puisi yang wajib ada dalam rima. Rima adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi di dalam penulisan puisi. Penulis puisi itu lebih menekankan pada keindahan estetik kata atau kalimatnya. Puisi yang menggunakan bait ini hanya setiap baitnya saja. Sudah demikian pembelajaran materi yang Ibu sampaikan tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Ya, ada pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan? Saya Bu, silakan. Apa perbedaan tema dan judul puisi, Bu? Apa perbedaan tema dan judul puisi? Ini biasanya sering ditanyakan, bahkan sering dikatakan sama. Oh iya, silakan Cica. Tema adalah gagasan pokok dari keseluruhan puisi, sedangkan judul adalah perincian spesifik dari tema atau topik. Judul dan tema itu berbeda ya. Tema itu gagasannya, sedangkan judul itu perinciannya. Yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya, silakan nih. Kita menulis puisi nanti, apa ada teknik penulisannya atau langsung buat saja, Bu? Iya, bagaimana tekniknya nanti kita membuat puisi? Apa kita langsung membuatnya atau kita menggunakan teknik? Kita menggunakan teknik ya, teknik penduplikasian puisi. Tekniknya itu nanti ada sebuah puisi yang Ibu berikan, kalian temukan temanya, kemudian kalian menduplikasikan puisi tersebut. Nanti akan Ibu jelaskan ya. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Tadi sudah dibagikan LKPD ya untuk kalian masing-masing. LKPD di sini kalian tulis nama kalian yang di masing-masing kelompok. Kalian Ibu berikan puisi yang berbeda.
kalian akan membacakan puisi. Baca puisi ini ya, kalian diskusikan apa sih tema dari puisi yang kalian bacakan tadi. Nanti ada salah satu teman kalian di kelompok yang membacakan puisinya, kemudian 3 orang atau semuanya menentukan apa temanya. Tulis ya, apa tema dari puisi yang kalian baca itu. Beda-beda ya, setiap kelompok beda, ditulis di tema puisi itu. Kemudian yang kegiatan yang kedua, puisi itu kalian hilangkan beberapa bagian. Kalian hilang dulu di bagian bawahnya dulu, kalian hilangkan. Kemudian kalian tulis. Kalian tulis dengan kata-kata kalian sendiri. Setelah selesai menulis dengan kata-kata kalian sendiri, kalian hapus lagi puisi, kata puisi yang pertama, yang aslinya, kalian masukkan puisi dengan kata-kata kalian sendiri. Hasil puisi kalian tulis di sini. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham semuanya, kita mulai kerja kelompok. Karya Asrul Sani. Pergi ke dunia luas, anakku sayang. Pergi dan berbebas. Selama angin masih angin butiran dan matahari pada pagi menyinar daun-daunan dalam limbah dan padang hijau. Pergi ke laut lepas, anakku sayang. Pergi ke alam bebas. Selama hari belum petang dan waktu senja belum memerah hari. Menutup pintu waktu lampau. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua. Tiang-tiang akan kering sendiri dan nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Kembali pulang anakku sayang, kembali ke balik malam. Jika kepalamu lelah rapat ke peti, kita akan bercerita tentang cinta dan hidupmu pagi hari. Jadi ini puisinya tentang Menurut aku sih ini pesan dari anak untuk ibunya. Ya sama. Tapi ini itu puisi dibuat seorang ibu buat anaknya. Jadi puisinya itu tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kita buat puisi yang sebenarnya. Ayo mulai cari kata-katanya. Ya. Aku mau nanya, kan dari contoh puisi yang pertama itu contohnya bertemakan tentang kasih sayang seorang ibu. Nah, puisi yang kita buat ini bertemakan tentang kasih sayang seorang ayah. Boleh nggak Bu? Boleh. Kan tetap pada tema kan? Tetap pada temanya tentang kasih sayang. Ya, ada lagi? Ada Bu. Kan itu di situ tulisannya anakku. Ya. Terus kalau diganti burung bisa nggak Bu? Kan ada anak burung. Iya, Bu. Bisa sudah membuatnya? Bisa. Bisa merangkai katanya? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Mau cek di kelompok yang keduanya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal terlip-lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku bergembira di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Gimana? Menurut saya ini tentang Tuhan. Iya. Kayak berdoa. Oke, kelompok 2 ada yang bisa Ibu bantu? Benar nggak ini temanya itu tentang ketuhanan?
Judulnya doa ya tadi ya. Doa. Dia ada yang dimintanya ya. Kalau dia sedih, ada kesedihan di dalam diri si penyair itu. Ada lagi? Ibu, ini tentang temanya doa, kita ganti bisa nggak temanya? Bisa tentang kehidupan sehari-hari gitu doa. Oh ya, doanya, tetapi tetap dalam posisi tema doa ya. Dalam posisi tema doa, tapi kesedihannya itu tentang kehidupan. Terasa. Iya, jadi bisa kalian buat dengan gambaran kehidupan kalian. Ada lagi? Bisa dibuat puisinya? Iya. Bisa. Bisa. Oke, dilanjutkan ya. Ibu. Oke, kelompok 2 ada yang bisa ibu bantu? Iya. Benar nggak ini temanya itu tentang ketuhanan? Ketuhanan. Judulnya doa ya tadi ya. Doa. Dia ada yang dimintanya ya. Kalau dia sedih, ada kesedihan di dalam diri si penyair itu. Ada lagi? Ibu, ini tentang temanya doa, kita ganti bisa nggak temanya? Bisa tentang kehidupan sehari-hari gitu doa. Oh ya, doanya, tetapi tetap dalam posisi tema doa ya. Dalam posisi tema doa, tapi kesedihannya itu tentang kehidupan. Terasa. Iya, jadi bisa kalian buat dengan gambaran kehidupan kalian. Ada lagi? Bisa dibuat puisinya? Iya. Bisa. Bisa. Oke, dilanjutkan ya. Ibu. Kelompok 3 ada yang bisa dibantu? Ada untuk majas dengan kata yang tak sempat diucapkan itu apa ya? Majas litotes. Apakah bisa diubah majasnya, Bu? Kan kalian menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jadi majasnya otomatis bisa kalian ubah dengan majas yang kalian inginkan. Kata-kata yang kalian inginkan juga majas yang kalian inginkan. Kan kita menduplikasi aja. Menduplikasi bukan berarti sama. Kan? Kita bisa mengubah. Ya, ada lagi ditanyakan? Temanya tetap mencintai. Ya, kita menduplikasikan tetapi temanya tetap ya. Berarti kalian temanya mencintai nanti. Ya, bisa membuat? Bisa. Oke, kalau bisa lanjut. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadi abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kira-kira apa ya temanya? Temanya ini tentang cinta. Tentang kehidupan. Habis itu Dari bulu, kulihat dari kejauhan ia memarkir sepeda tuanya. Kulihat keringat berkelip di dahinya. Kudengar napasnya yang terengah-engah. Kucium aroma keringat yang berbaur dengan parfumnya. Kusungging senyum manis dari bibirnya. Bibir yang selalu mengucap kata-kata mutiara. Puisi tentang tema apa? Tentang guru. Tentang pendidikan. Kelompok 4 ada yang bisa dibantu? Saya Bu. Ya. Kita punya
kelompok satu aja Satu. dulu. Oh ya, kelompok satu dulu. Kelompok satu sudah siap sepertinya ya. Siapa yang menjadi moderatornya? Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Aina. Nama saya Cici Agustina Hidayati. Nama saya Rizka. Saya Umi Stiangreni. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek kami yang akan dipresentasikan oleh Anis. Pesan ayat. Terbanglah mengejar mimpi sejauh mungkin. Namun ingatlah pulang. Wahai anakku, terbanglah seperti burung, melayang tanpa rasa takut. Doa ayah menyertai. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 3. Pertanyaannya, majas apa yang digunakan dalam puisi pesan ayah? Dijawab oleh Jadi, majas yang digunakan dalam puisi tersebut yaitu majas personifikasi. Dari kelompok lain, apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Apabila tidak ada yang ditanyakan, kami akan membacakan simpulan dari hasil diskusi kami. Jadi, menulis puisi dengan cara duplikasi lebih mempermudah kita karena temanya sudah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Presentasi sudah dilaksanakan oleh kelompok 1. Sangat bagus ya, ada pertanyaan, ada jawaban. Mereka juga sudah memberikan simpulan dari presentasi mereka. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Kita kembali ke tempat. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Bisa presentasi ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Adil Arifin. Saya Titan Reni. Dan saya Eki Arasi. Hasil proyek kami yaitu akan dibiarkan oleh Eki. Tuhanku, dalam terbangmu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, aku selalu berusaha tanpa mengeluh, meskipun cobaan datang. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, sepertinya puisi tersebut masih menggunakan duplikasi puisi yang lama. Terima kasih atas sanggahan dari kelompok 4. Kami akan memperbaiki proyek kami lagi. Sungguh aku mengeluh, ku meratap dalam doa, dalam susah dan gelisahku, aku selalu berusaha tanpa mengeluh. Meskipun cobaan datang silih berganti, aku selalu mengingatmu. Tuhan, aku remuk, hamba-Mu hancur, ya Tuhan. Tuhanku, tanpamu aku lemah. Tuhanku, tak dapat kabung kiri, kaulah tempatku mengadu. Sungguh aku mengeluh, ku meratap dalam doa, dalam susah dan gelisahku, aku selalu berusaha tanpa mengeluh. Meskipun cobaan datang silih berganti, aku selalu mengingatmu. Tuhan, aku remuk, hamba-Mu hancur, ya Tuhan. Tuhanku, tanpamu aku lemah. Tuhanku, tak dapat kabung kiri, kaulah tempatku mengadu.
Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 2 bisa kembali ke. Baiklah, semua sudah mempresentasikan puisinya masing-masing. Semua sudah memberikan tanggapan, sudah memberikan sanggahan, sudah memberikan pertanyaan dari proyek yang sudah kalian buat masing-masing per kelompok ya. Nah, sekarang ada tidak yang bisa memberikan simpulan kepada Ibu tentang pembelajaran kita hari ini tentang menulis puisi? Ada? Saya, Bu. Oh iya, Adi. Simpulan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengetahui unsur pembangun puisi, kita dapat menulis puisi yang baik. Oh iya, benar Adi. Nah, dengan cara kita memperhatikan unsur-unsurnya, kita bisa menulis puisi itu dengan baik tanpa kita tahu dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Dari kesimpulan teman kalian tadi sudah menggambarkan materi hari ini, sudah kalian pahami juga, sudah kalian praktikkan juga. Namun Ibu akan mengukur tingkat pemahaman kalian kembali. Tadi kita sudah melaksanakan pretest ya. Sudah Ibu ukur pemahaman kalian di awal. Setelah kita mempelajari atau membuat proyek, Ibu akan mengukur kembali dengan melakukan post test. Baik, siapkan gawai kalian. Ibu akan WA kalian. Ya, sudah Ibu kirim. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, silakan. 3 menit untuk menjawab post test. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Tes yang kalian lakukan setelah kita mempelajari tentang apa tadi? Tentang teks puisi. Nah, apa nih hasilnya? Ada yang masih salah sebut? Ya, ini hasilnya. Ani sudah 100. Iya, sudah 100. Tapi di sini Taufik masih 80, Aina masih 80. Ya, nanti kita pelajari lagi ya. Nanti akan bisa Ibu jelaskan lagi bagian mana yang masih belum paham. Tapi bagus ya, sudah 90% sudah mendapatkan nilai 100. Ya. Materi minggu ini sudah selesai tentang teks puisi. Minggu depan yaitu kompetensi dasar, menganalisis isi dari minimal 1 buku fiksi dan 1 buku non fiksi yang sudah dibaca. Jadi minggu depan kalian tugasnya yaitu membaca buku fiksi dan non fiksi. Paham tugasnya? Paham. Nah, paham. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, berarti kita juga mengakhiri dengan doa. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu? Oh iya, silahkan. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih kita sudah berdoa tadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas ketertiban kalian di dalam pembelajaran bahasa Indonesia pagi ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat belajar kembali. SMK
Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Ya, SMK bisa hebat dan bisa hebat melanjutkan pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi ya, permisi Ibu ya. Ya, Bu.